Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Renata Putri dari kelas S18C NIM S18141. Saya di sini akan menjawab tentang OSCE keperawatan maternitas dengan menggunakan tindakan pemberian pendidikan kesehatan atau PENKES tentang KB. Terima kasih, selamat menyaksikan. Selamat pagi, Bu. Boleh saya duduk? Ya, silahkan. Perkenalkan, saya perawat Nadia yang jaga pagi hari ini pukul 7 pagi sampai 2 siang nanti ya, Bu. Bisa Ibu sebutkan nama dan tanggal lahir Ibu? Eka 1 April 97. Baik, dengan Ibu Eka ya. Saya di sini akan memberikan pendidikan kesehatan tentang KB kepada Ibu. Tujuannya agar Ibu mengetahui apa itu KB dan bisa memilih KB yang Ibu inginkan. Prosedurnya Ibu nanti tinggal duduk dan saya akan menjelaskan tentang KB kepada Ibu. Saya akan mengontak waktu Ibu 15 sampai 20 menit. Apakah Ibu bersedia? Iya. Ini Bu ada leaflet, Ibu bisa baca dan saya akan menjelaskan tentang KB. Sebelumnya Ibu pernah mendengar apa itu KB? Belum, Mbak. Di sini KB itu ada 7 ya, Bu. Ibu bisa memilih sembari saya menjelaskan. KB itu usaha untuk mengukur jumlah dan jarak anak yang diinginkan. Agar mendapat hal tersebut, maka dibuatlah beberapa cara atau alternatif untuk mencegah atau menunda kehamilan. Ada juga tujuan dari program KB ini. Tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak dalam rangka mewujudkan keluarga kecil yang bahagia, sejahtera, yang menjadi dasar terwujudnya masyarakat yang sejahtera. Tadi kan tujuan umumnya, Bu. Ini ada tujuan khususnya untuk menurunkan angka kelahiran setiap tahunnya. Manfaat KB sendiri itu menurunkan angka kematian ibu, mencegah terjadinya kanker uterus dan ovarium, memberikan kontribusi bagi pembangunan berkelanjutan yang berwawasan kependudukan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan satu per satu tentang 7 KB yang saya bicarakan tadi ya, Bu. Yang pertama ada pil KB, kombinasi progestin dan estrogen. Ada kelebihannya, mengurangi perdarahan saat menstruasi, mengurangi gejala PMS, membuat siklus haid lebih teratur, meningkatkan kepadatan tulang, mengurangi risiko penyakit kanker ovarium dan endometrium, stroke, salpingitis, rematik. Tidak mengurangi risiko infeksi menular seksual. Selanjutnya ada suntik AB, Bu. Suntik AB ini kan awam. Apakah Ibu pernah mendengarkan atau pernah mendapat informasi tentang suntik AB? Tetangga saya pernah, Mbak, yang kayak gini. Mau saya jelaskan atau bagaimana? Jelasin aja, Mbak. Baik. Di sini ada kelebihan suntik AB, tidak mengganggu hubungan seksual, tidak mengganggu produksi ASI, cocok digunakan bagi klien yang pelupa atau lupa minum pil. Ada juga kekurangannya, kesuburan lama sekali, tidak melindungi dari PMS, dapat terjadi kegemukan. Selanjutnya ya, Bu, yang ketiga ada implan. Alat kontrasepsi dengan cara memasukkan tabung kecil di bawah kulit pada bagian tangan yang dilakukan oleh dokter. Ada juga keuntungannya, daya guna tinggi, perlindungan jangka panjang, kesuburan cepat kembali. Ada kerugiannya, membutuhkan tindakan insisi, tidak melindungi dari PMS. Saya lanjutkan ya, Bu, untuk yang keempat, alat kontrasepsi dalam rahim atau AKDR. Cara kerja ini menimbulkan reaksi peradangan lokal dalam endometrium tabung uteri sehingga menghambat terjadinya menempelnya sel telur yang telah dibuahi ke indung rahim. Ada kelebihannya, bisa digunakan untuk metode jangka panjang, bisa
digunakan untuk klien yang mempunyai tekanan darah tinggi. Ada juga kekurangannya mengganggu hubungan seksual. Harus datang ke tenaga kesehatan untuk memasang, melepas, dan kontrol. Implan ini juga mahal, Bu, tidak bisa mencegah dari PMS. Yang selanjutnya ada kontrasepsi mantap. Saluran telur pada wanita disumbat dengan cara diikat, dipotong, atau dilaser. Sterilisasi pada wanita ini juga bisa dilakukan dengan mengangkat rahim. Cara kontrasepsi ini bersifat permanen. Yang keenam ada alat kontrasepsi alami. Metode ini menggunakan perhitungan masa subur wanita dan menghindari berhubungan seks pada masa subur tersebut. Ada kelebihannya, murah, tidak menggunakan alat dan hormon. Kekurangannya kurang efektif. Kegagalan metode ini pada tahun pertama mencapai 20%. Yang terakhir ya, Bu, ada KB alami atau menyusui. Pada ibu yang menyusui anaknya secara eksklusif, pembuahan tidak dapat terjadi selama 10 minggu pertama, sehingga kehamilan dapat dicegah. Baik, Bu, saya sudah selesai. Apa Ibu ingin bertanya sesuatu? Tadi KB menyusui itu apakah ada kelebihan dan kekurangannya, Mbak? Ada. Saya jelaskan ya, Bu. Untuk kelebihannya itu KB alami sama seperti alat kontrasepsi alami, murah, tidak menggunakan alat atau hormon. Kekurangannya kurang efektif. Biasanya pasangan yang menggunakan metode ini menunggu haid pertama setelah melahirkan untuk berhenti berhubungan seks pada masa pembuahan terjadi sebelum adanya menstruasi. Baik, Bu, ada lagi? Sudah, Mbak. Saya anggap Ibu sudah paham. Baik, Bu, saya mohon izin untuk kembali ke ruang perawat. Jika Ibu mau bertanya atau membutuhkan saya, bisa Ibu cari saya di ruang perawat ya, Bu. Terima kasih, selamat pagi. Pagi, Mbak. Sekian video dari saya. Jika ada salah kata atau tindakan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.